sebagai seorang dokter gigi itu, kalau dia sudah terjun berpraktek mendirikan klinik atau praktek mandiri, maka fungsinya tidak hanya sekedar sebagai dokter gigi. Fungsi manajerial juga harus dia kuasai, fungsional sebagai seorang dokter gigi juga harus dia kuasai, sebagai pemilik juga harus dia kuasai, atau investor, ya kan itu. Jadi di Dental Learning Center itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan. Yang pertama adalah laboratoris untuk kepentingan riset, ya. Yang kedua adalah peralatan untuk pengembangan skill dokter gigi. Dan yang ketiga adalah fasilitas yang berupa lab untuk preklinik, meliputi tentu jadi lab dasar yang pertama, yang kedua adalah lab yang berhubungan dengan jadi kedokteran gigi. Jadi walaupun itu di gedung yang sifatnya untuk pembelajaran, di sana pun juga kita siapkan yang namanya CBCT. Ya, rongsen foto juga, ya, karena ini untuk kepentingan jadi pembelajaran, bukan untuk pelayanan kesehatan, ya. Nanti di situ orang bisa melakukan riset yang terkait dengan misalnya jadi foto rongsen, bahkan bisa juga untuk pendidikan misalnya sertifikasi kompetensi fotografer, ya, atau radiografer, ya kan begitu, ya. Nanti kita siapkan, ya, SDM yang ngajar maupun peralatannya sudah tentu jadi siap. Nah, terkait dengan kegiatan yang saat ini dikembangkan di sana, ada yang namanya pengembangan skill kedokteran gigi, ya. Nah, di sana banyak dilakukan kursus-kursus, diantaranya, ya, untuk refreshing kompetensi jadi dokter gigi, ya. Yang kedua juga untuk penambahan jadi kualifikasi daripada kompetensi itu, ya. Salah satu diantaranya adalah pendidikan untuk implan, ya, implan kedokteran gigi itu sudah jadi jalan, dan kita memiliki fasilitas yang ya di atas standar lah terkait dengan pendidikan itu. Nah, belum lama ini juga kami membeli satu alat, ya. Yang pertama adalah SEM, ya, scanning electron microscope, beli dari Jepang juga, misalnya nanti untuk mengamati permukaan implan dan lain sebagainya, ya, ataupun jaringan yang mengalami misalnya patogenesis dan lain sebagainya, ya, kita bisa amati. Nah, kita juga jadi melengkapi dengan jadi ada CAD CAM juga, ya. Nah, ini di dalam rangka tentu kedepannya memberikan pembelajaran kepada siswa kita terkait dengan bagaimana menggunakan, ya, teknologi terkini, ya. Kalau zaman saya dulu kan bikin crown harus secara manual, ya. Sekarang nanti mungkin tinggal memfoto aja, kirim lewat internet ke jadi CAD CAM langsung cetak keluar sudah jadikan gitu, ya. Mungkin proses yang sifatnya jadi manual nanti satu ketika bisa tergantikan dengan jadi kemajuan teknologi informasi. Ya, saya memang rencana kedepannya akan menjadikan, ya, teknologi itu bukan suatu ancaman, tapi suatu peluang yang bisa kita kembangkan untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar kita, termasuk kalau ya sudah jadi dokter gigi tentu, ya, pengembangan jadi skill-skillnya, ya. Walaupun banyak orang kan menganggap bahwa teknologi informasi itu akan menjadi ancaman, termasuk revolusi industri itu, ya. Ya, itu manusia, ya. Kita selalu hesitant to change, kita selalu takut untuk perubahan. Betul. Ya, satu terkait dengan jadi pengalaman yang sangat luar biasa yang mungkin, ya, belum didapatkan di perguruan tinggi lain adalah terkait dengan kemampuan berwirausaha. Ya, jadi di tempat kita pun juga kita ajari jadi kewirausahaan. Nah, karena gini, saya berpikir juga bahwa sebagai seorang dokter gigi itu, ya, kalau dia sudah terjun berpraktek mendirikan klinik atau praktek mandiri, maka fungsinya tidak hanya sekedar sebagai dokter gigi. Fungsi manajerial juga harus dia kuasai, ya. Fungsi fungsional sebagai seorang dokter gigi juga harus dia kuasai, ya.
sebagai pemilik juga harus dia kuasai, atau investor, ya kan itu. Dengan demikian kan kalau kita bicara soal masalah investasi, maka dia juga harus tahu apa semacam ya berwirausahanya kan begitu, ya kan itu. Jangan sampai ya jadi dokter kok malah tombok terus, ya kan begitu ya. Ya benar ya bahwa orientasi daripada lulusan kita tidak hanya sekedar apa jadi mengejar pada profit, tapi juga benefit, kebermanfaatannya ya. Inilah yang membedakan ya profesi dokter gigi atau dokter dengan tenaga jasa pada umumnya ya. Kita sering mendeklar bahwa profesi dokter gigi adalah noble profession ya, profesi mulia, bukan occupation atau pekerjaan, ya kan itu. Yang ini juga kedepannya masih akan tetap kita apa jadi pertahankan sebagai marwah apa jadi profesi apa jadi mulia. Jadi tidak hanya terbatas dalam dunia kedokteran gigi, apapun juga ya. Sekarang kita menerjunkan mahasiswa kita itu juga untuk MBKM ya, Merdeka, belajar kampus Merdeka. Ya ada sebagian yang sering datang ke rumah saya ya untuk belajar soal pengembangan batik. Kebetulan saya punya apa usaha batik juga kan itu. Piye ya kan itu ya. Ya, jadi itulah apa jadi agar lulusan kita itu selalu siap ditempatkan di mana ya dengan kondisi apapun ya. Seperti saya, Mas. Saya itu kan kebetulan ya dokter gigi, ya advokat, ya mediator kan gitu, ya kan itu. Nah, waktu pandemi kemarin ya banyak kan teman sejawat dokter gigi itu sempat tutup prakteknya 2 tahun sehingga kan berakibat pada sisi ekonomi. Tapi saya alhamdulillah tidak berdampak karena punya profesi yang banyak ya. Sebagai petani juga iya, batik juga iya kan begitu ya, mediator juga iya, pengacara juga iya kan begitu. Nah sehingga walaupun yang kemarin sempat tutup karena apa COVID itu terkait dengan buka mulut tadi ya, secara apa jadi kebutuhan ekonomi kami tidak terdampak ya, boleh dikatakan seperti itu.